A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa lahiqna bis shalihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'au ad-dunya li ahliha. Man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha ma'ahu hatfahu wa huwa la yash'uru. Artinya tinggalkan akan dunia itu bagi ahlinya. Barang siapa mengambil ia daripada dunia itu, terlebih daripada yang mencukupi akan dia, mengambil ia akan yang membinasakan akan dia. Padahal ia tiada mengetahui akan yang demikian itu. Termasuk dalam salah satu bentuk celaan dunia, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Nabi bagdanya, niyo tinggalkan dunia bagi ahlinya. Da'awid dunia li ahliha, tinggalkan olehmu akan dunia itu bagi ahlinya dunia. Man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha mahu hatfahu. Barang siapa yang mengambil dunia di atas daripada kecukupannya, berarti dia telah mengambil besertanya akan sesuatu yang membinasakannya. Wa huwa la yash'uru, padahal dia tidak mengetahui. Yang menyetacuk dunianya, di berangkat seorang ia icuk dunia yang lebih daripada kifayah jih, yang lebih daripada sesuatu yang mencukupi bagi jih, nyan berarti kadicok sesuatu yang membinasakan, sedangkan katanya hana dedepu. Artinya orang yang mengambil dunia daripada yang lebih daripada kecukupan, nyan orang nyan membinasakan diri, tetapi hana disadari. Nyan hadis yang menjadi dalil terhadap tercelanya dunia. Dan kata seorang laki-laki bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mali la uhibbul mauta." Faqala hal ma'aka malun? Qala na'am. Ya Rasulullah, qala na'am ya Rasulullah. Qala qaddim malaka. Fa inna qalbal mu'min ma'a malihi. In qaddamahu ahabba ayyulahiqahu. Wa in khalafahu ahabba ayyatakhallafa ma'ahu.
Berkata seseorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali la uhibbul mauta." Kenapa aku tidak aku cintai terhadap kematian? Kira sahabat nanti yang Nabi, "Ya Rasulullah, lung paken hana galak mati." Uru-uru lain galak ke mati. Ilung hana galak lung ke mati. Paken ya Rasulullah. Faqala, ni jawab oleh Nabi, "Hal ma'aka maluk?" Gata na harta saja deh. Dijawab le orang le sahabatnya, "Naam ya Rasulullah, na harta le." Nekali Nabi, "Qaddim malaka." Dahulukan akan hartamu. Karena sesungguhnya hati orang mukmin itu beserta hartanya. Jika kamu dahului akan jadinya harta, niscaya jika mendahului ianya mukmin akannya harta, niscaya mencintai ia akan bahwa menghubungi ia akan harta. Dan jika meninggalkan atau membelakangi ianya rumiakannya harta, niscaya cinta ia akan bahwa tinggal ia besertanya harta. Menyana harta, qadim, kirim ke dewa akhirat. Mana qadim malaka, tapi awai harta kata, tak kirim harta uku. Kirim harta kata ke dewa akhirat. Karena hati orang mukminnya terikat dengan harta. Menyegata kata dahulukan harta kata terhadap akhirat. Yang pasti kata galak tu bersapat-sapat dengan harta. Harta kata tak kebah ini dunia, tak tinggal ini dunia. Yang pasti orang mukminnya bercinta untuk tinggal beserta harta. Jadi tabiat orang mukmin terikat dengan harta. Hartanya kata kirim ke dewa akhirat. Nya kita galak ke mati. Pakai galak ke mati mengat sahau dengan harta tu. Tapi hartanya tak kebah ini dunia. Nya kita ber ke mati. Pakai ber ke mati. Dia tempi dia mati kita ojak ke dewa akhirat harta kita ini dunia. Jadi tabiat kita cinta beserta harta. Ini nak berapa? Salah satu daripada sebab hana galak urang ke mati, ya urang ke mati karena harta. Jadi hartanya ibarat daripada kekasih. Hartanya ibarat daripada kekasih. Tabiat manusia ingin selalu bersama kekasih. Harta agaknya ini dunia, kakek agaknya ingin selalu ini dunia. Harta agaknya kaki kirim ke dewa akhirat, kakek ingin agaknya ke dewa akhirat. Iya mati. Hanya yang Nabi-Nya du. Yang tehna, yang cinta ke mati, yang cinta ke mati nah, yang hana cinta ke mati yang dum. Nah, yang tak kita yang kan dijik kan belem mati tu. Ia ke mati karena belum tiap. Tapi bukan persiapan. Tapi yang ramai orang ia kematian kan karena golom siap, kan golom na persiapan kemati. Karena le cita-cita yang golom tu.
Kiban? Kiban? Oh, je. Umumnya manduk yang kamu tulis ya, hanam tamah-tamah li. Makna tamlake bupanya ungu beruh lain bedar. Bulu lain bedar. Ya umum hanam tamah li. Ana. Kan? Anagat doa menang. Yang ke create gedanya hana debu, kaya pun hana debu. Cuma berdebu itu urang create kan gara-gara kasih. Urang create kan gara-gara kasih. Urang murah kan gara-gara kaya. Create gara-gara kasih, ati kaya hana create li. Atau murah gara-gara kaya, setiap orang kaya murah. Kenyataan je ke mana? Ya, orang yang create ada berkaya ke kreatif. Ya, karena create-nya tabiat yang hana get, yang hana gepubat. Create-nya penyakit bawaan. Ya, mendung dia create bawaan. Cuma ledu urang berubah ke hana create karena gepubat create, karena gelawan create. Nah, ingat kepada faedah atau fahalah murah hati, berubah tu. Urang yang murah ada gasin murah. Urang yang create nya ndak berkaya tetap create. Nah, yang ke pakai create karena hantek. Mamanya selalu merasa hantek yang kebebut sekarang ganyan kaya. Yang kebebut kayaknya miskin, cuman sekarang kaya. Enggak je hana payah mendoa. Ya Allah tangku nabi long berkaya, mengaku jauh haji. Hana payah harinya. Menyena kaya, menyena mutulih jauh haji. Menyena gehoi ja. Ya Allah tangku nabi long berkaya, ngai ko murah, nabi long berkaya. Ngai ku jauh haji, nabi long berkaya, ngai ku berkah. Hana payah, takut hati kaya. Ya, hanam terkah tu. Kan? Ya mana. Jadi, puan yang kamu doa yang get, yaitu doa yang tatafuyid. Ya, doa yang tatafuyid. Ya Allah tangku nabi long berkaya. Nyejroh. Lail mero ni. Ya Allah tangku nabi long bumdah rezeki menyejroh. Lail mero ni Allah. Hana jroh long mudah rezeki kajiat lagi ya Allah. Ya. 3 thiên tu terempat 2 masjid. Itu bulan mendua ke. 3 thiên tu terempat 2 imlasah. Dalam majlis taklim nanti minggu 3. Nya kaya tu pernah nama rumpak lah. Kan? Kalian yang duk-duk yang kerame urang kethin.
Orang kaya ke tibuk untuk nak pulain ni kaya nak malam pulain kata. Jadi setiap yang akan takdirkan oleh Allah Ta'ala, yang pasti maslahah ke dia. Pasti maslahah nak kebaikan ke dia. Walau kita sendiri, hana tatupu maslahahnya. Hana takdir Allah Ta'ala hana takdir ke dia sesuatu yang berakibat buruk ke dia. Hana zalim Allah. Yang kan takdir ke dia maslahah ke dia. Ged ke dia. Ibangget. Gara-gara kasihan ke mutajid tu melasah nanti. Kadang nya kaya lebih mbaknya. Nyoh nak jam mutajid tak kai. Nak jam melasah tak kai. Kadang nya kaya ke dumho kerja yang kan mutajid ngam melasah. Gara-gara kasihan ke mutun puakeun bentuk-bentuk maksiat yang lain. Punya kemudahan harta kadang-kadang jahitat jenis maksiat yang dia buat kaya. Berarti masalah hasil nyanduk yang kanannya berarti jero. Dan lagi sabda Nabi SAW, la tattakhidud di'ata fatuhibbud dunya. Artinya jangan kamu jadikan akan sesuatu yang mendatangkan harta kamu. Seperti sesuatu perniagaan. Maka jadi kasih kamu akan dunia. Wala Nabi la tattakhidud di'ah. Jangan kamu jadikan akan di'ah. Mana di'ahnya sesuatu yang membuat kitanya bukan banyak harta. Bertambah harta. Bahkan fatuhibbud dunia, maka kamu cintai akan dunia. Biasa haji, watai kitanya kala harta, nyen ka cinta kitanya terhadap dunia dan benci kitanya terhadap akhirat. Ia kemati, galak ke dunia dan ia kemati. Jadi tepat. Orang yang galak ke dunianya ia kemati. Dan lagi sabda Nabi SAW, akhla'u ibni adama salah satun. Akhla'u ibni adama salah satun. Wahidun yatbi'uhu ila qabdi ruhihi. Wasani ila qabrihi. Wassalisu ila mahsyarihi. Falladhi yatbi'uhu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu. Walladhi yatbi'uhu ila qabrihi fahuwa ahluhu. Walladhi yatbi'uhu ila mahsyarihi fahuwa amaluhu. Berkali Nabi, taulan an Adam ada 3 macam. Taulan katanya, orang yang dekat dengan katanya, leh macam. Wahidun yatbi'uhu ila qabdi ruhih. Yang sabuh macam mengikuti anak Adam itu sampai dicabut nyawanya. Yang sabuh macam ngan katanya isitat katanya on na nyawang dalam tubuh sampai ge cabut nyawang. Wasani ila qabrih ngan yang kedua isitat katanya hingga
kuburan. Wasalis, dan yang ketiga ila mahsyarih, kepada mahsyar. Itu tadi kepada sampai ke dia mahsyar. Falladhi yatbi'u ila qabdi ruhi fahuwa maluh. Yang setet taulan yang setet katanya sampai dicabut nyawa adalah harta. Ya, ni setet katanya. Ya. Nyana bajet tu mantai setet. Ijakrong tu luar tu, nyanan cien tu mantai setet. Hei tu nyawa kai bukan harta. Nyanan cien ni suut, ya. Bajet isut, luar isut, gelang ipinah, jiem ipinah. Tugas ji harta katanya on dicabutnya. Yang kedua hingga kubu. Taulan sahabat dekat katanya yaitu katanya sampai kubu. So nyan keluarga tu. Rumah tu lako tu. Anu yang pi urangnya hana mandum ti. Hana mandum lako asija ya tanam rumah ni. Hana mandum mana asija tanam ya. Kadang ti ji asija atau hai rempak wow. Tapi yang biasanya keluarga anak rumah ni setan on kubu. Yang kelih taulan iaitu kita sampai ke di umahsyar. Ublang padang macak. Tempat perhimpunan. Tuh yang kita sampai ke di umahsyar adalah amal. Amal baik dan amal jahat iaitu buat kita. Iaitu sampai ke di umahsyar. Yang kenyan ngon tu macam. Ya? Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa kullama awradnahu fi kitabiz zudi wal faqri fi dhammil ghina wa madhil faqri yarji'u jami'uhu ila dhammil mal fala nutawwilu bi takririhi. Fakadzalika kullu ma dzakarnahu fi dhammid dunya fayatanawalu dhammal mal bi hukmil umumi li'annal mala a'damu arkanid dunia. Wa kullama, dan seluruh pembicaraan yang sudah kami datangkan di dalam kitab zuhud dan di dalam kitab fakir pada mencela kaya dan memuji fakir, itu kembali seluruhnya kepada celaan harta. Maka tidak kami panjangkan dengan mengulanginya. Maka seperti demikian tiap-tiap barang yang telah kami sebutkan akan dianya pada tercelanya dunia, maka masuklah tercelanya harta dengan hukum umum. Bahkan karena sesungguhnya harta itu yang paling besar daripada segala rukun-rukunnya dunia. Jadi ide dalam kitab zuhud, dalam pembicaraan tentang zuhud, pembicaraan tentang fakir, yang pembicaraan tentang tercelanya kaya, yang terpujinya fakir. Dalam pandangan agama, kekayaannya satu sisi yang tercela. Yang kefakiran sisi yang terpuji.
Nyen atra yang kahlir berahide dalam babnya wate gejala kekayaan dipujo fakir nyen semuanya kembali kepada tercelanya harta. Ya, saban lagi berahnya tercela harta. Maka Ali Imam Al-Ghazali hana ulang kembali haba yang naidi hana ulang kembali di dalam bab tercelanya dunianya. Alinya menanti segala pembicaraan yang menyangkut dengan tercelanya dunia yang juga aruhi di dalam secara umum terhadap pembicaraan tercelanya harta. Watai gecela dunia yang sama dengan tercela harta. Pakat. Karena harta nyan adalah salah satu daripada rukun dunia yang paling rayu. Ya. Rukun dunia ya, nyan di dalam ruh harta dan hartanya adalah persoalan dunia yang paling rayu. Ya. Jadi berbicara tentang tercelanya dunia yang sama dengan tercelanya harta. Berbicara tentang tercelanya kekayaan yang sama dengan tercelanya harta. Ya, berbicara tentang mulianya terpujinya kefakiran yang sama dengan berbicara atau terpujinya orang-orang yang tidak punya harta. Jadi atra yang kana idih nyo hana gulang inoli. Baik panjang haba dengan gara-gara mulang kata saya. Syahdan. Ketahui olehmu bahwasanya harta itu terkadang dipuji akan dia oleh syara, yaitu harta kepada belanjakan di dalam berbuat kebaikan. Seperti harta yang dibelanjakan di dalam mengerjakan haji, dan harta yang dibelanjakan di dalam perang sabilillah, dan harta yang dibelanjakan di dalam berbuat sedekah. Dan sekalian harta yang demikian itu, yaitu dipuji akan dia oleh syara. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita boleh kita yo. Hartanya terkadang-kadang dipuja oleh agama. Mempunyai harta adalah terpuji dalam pandangan agama. Harta kiban yang dipujonya, yaitu harta yang tak belanjakan untuk kebaikan. Harta yang tak pakai untuk kebaikan, nyan hartanya terpuji. Lagi contoh, tak pakai harta untuk jauh haji, pakai harta untuk jauh umrah, pakai harta untuk perang sabilillah, pakai harta untuk sedekah, pakai harta untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Nyan hartanya terpuji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salihu lirrajulis salihi. Sebaik-baik harta yang saleh adalah bagi orang agam yang saleh. Artinya itu harta yang dibelanjakan oleh orang yang saleh, harta yang dipergunakan oleh orang yang saleh untuk kebaikan-kebaikan. Nyan harta yang saleh. Tiga harta adalah harta yang saleh. Harta yang saleh, harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Yaitu harta yang dipakai kepada kebaikan. Nyan terpuji. Nah. Yang kemudian harta yang nada pakai kena terpuji. Yang lain kadang-kadang hanya terpuji dah yang nasib. Orang yang belanjakan harta pada kebaikan-kebaikan kan. Mana ada depu lagi dah yang.
Yang kemudian harta nada pakai kenannya hartanya berarti harta yang saleh. Sebaik-baik harta. Ya. Adapun mengambil harta. Karena diperbuat akan kemuliaan atau karena diperbuat bersedap-sedap dan karena bersuka-suka atau mengambil harta karena diperbuat maksiat itu, maka yaitu dicela oleh syarak. Wallahu a'lam. Menyetaman harta untuk tak cari kemuliaan. Ya, tamita harta kita merempuk kemuliaan. Sebab biasa orang yang kayanya mulia. Ya, itanya tamita tu kemuliaan dengan cara ya, tapi kaya ro tu tamita harta. Atau tamita hartanya untuk tam senang-senang. Atau untuk kegalak-galak tu, untuk tenang-tenang, untuk bersukaria. Atau tak pakai hartanya untuk berbuat maksiat. Nyan harta tersebut dicela oleh syarak. Ya, agama dicela hartanya artinya dicela orang yang mempunyai harta yang legah. Jadi harta mulia dan hina. Harta terpuji dan tercela. Teh yang mulia, harta yang mulia yang harta yang dipergunakan untuk kebaikan. Ya, harta yang terpuji adalah harta yang digunakan untuk kebaikan. Harta yang tercela adalah harta yang dipergunakan untuk kejahatan. Termasuk harta yang dipergunakan untuk kebaikan. Termasukkan kebaikan yaitu untuk senang-senang. Untuk membangga-bangga. Yang dicela oleh agama. Yang kabeh tentang dalil-dalil yang menunjuki di atas tercelanya cinta harta dan tercelanya kebakilan, kriit. Faslun fi bayani tafsili afatil mal wa fawaidihi. Ini satu pasal pada menyatakan rincian bahaya-bahaya harta dan faedah-faedahnya harta. Dalam pasalnya gena bicara secara detail tentang bahaya-bahaya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh harta sekaligus tentang faedah harta. Jadi bahaya harta dan faedah. Gede bahasanya. Mulia, tercela. Terpuji, tercela. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam annal mala mislu hayatin fiha simon wa tiryakun fa fawaiduhu tiryakuha wa gawailuhu sumumuha. Faman arifa gawailahu wa fawaidahu amkanahu ayyahtariza min syarrihi wa yastafida min khairihi." Buah Imam Al-Ghazali, ketahui olehmu akan bahwa harta itu umpama ular. Fiha padanya ular itu racun dan penawar. Jadi Mbah Imam Al-Ghazali hartanya ibarat pada uli ya. Ba uliannya na racun dan na ubat.
Na racun, dan na ubat, penawar jih. Fafawaiduhu tiryakuha. Maka bermula faedah-faedahnya harta itu penawarnya ular. Wa ghawailuhu, dan bermula kebinasaannya harta itu racun-racunnya ular. Kebinasaan yang ditimbulkan oleh harta nyan adalah ibarat pada racun uli. Alenya faedah yang dihasilkan oleh harta nyan ibarat daripada penawar yang nabauli. Ya. Harta saban lagi uli na racun na ubajis. Ya. Harta na racun na ubat. Yang teh racun kebinasaan harta. Kebinasaan yang ditimbulkan oleh harta. Nya racun. Alenya ubat jih teh yaitu faedah-faedah yang dihasilkan oleh harta. Faman arifa ghawailahu wa fawaidahu amkanahu ayah tarida min syarrih. Maka barang siapa yang mengenal akan segala kebinasaannya harta dan segala faedahnya harta, niscaya mungkin akan dianya oleh bahwa memelihara daripada jahatnya harta dan mengambil faedah ya daripada kebaikannya harta. Maka perlu tupu yang teh bahaya harta dan yang teh faedah daripada harta. Orang yang tupu faedah harta dan getupu bahayanya harta, nyan bagi orang nyan mungkin dipelihara daripada kejahatan harta dan gecok daripada faedahnya harta. Ya, gecok kebaikan ji. Ya. Asih gepelihara daripada kejahatannya harta dan asih gecok daripada kebaikannya harta. Maka perlu tupu yang teh bahaya ji dan teh faedah ji. Maka Imam Al-Ghazali pegat satu judul khusus, yaitu rincian tentang bahaya-bahayanya harta dan faedah harta. Tujuan ji mangat ada depu, ada depu ada tong pelihara. Adapun faedah harta itu maka yaitu terbagi atas dua bagi. Faedah harta dua macam. Pertama, kembali faedahnya itu kepada pekerjaan dunia, maka yaitu nyata kepada orang yang ahli dunia. Maka yaitu tiada hajat akan dia oleh orang yang menjalani akan jalan akhirat. Dan bagi yang kedua itu yaitu kembali faedahnya itu kepada agama yang menolongi ia akan jalannya akhirat. Sebab itu terbagi atas tiga bagi. Jadi faedah harta dua macam. Pertama faedah dunia, yang kedua faedah akhirat. Nah, faedah dunia dan faedah akhirat. Faedah dunia nyo hana perlu terdapat hati dia. Ya, faedah harta untuk dunia nya hana perlu terdapat dia. Ya. Artinya ada hana berahino terdapat gero tu, hana bicarakan. Yang kagak terdapat faedahnya li ahli dunia. Yang perlu terdapat yang kedua yaitu faedah harta untuk agama. Ya, gara-gara harta kita puakeun membantu perbuatan agama. Faedah hartanya yang membantu terhadap agama dibagi kepada leh macam. Pertama, bahwa membelanjakan ia akan harta itu atas dirinya, dan yaitu ada kalanya harta yang dibelanjakan akan dia dalam berbuat ibadat, seperti harta yang dibelanjakan di dalam berbuat haji dan yang dibelanjakan dalam berbuat perang sabil. Maka karena bahwasanya tiada ia sampai kepada naik haji itu melainkan dengan harta, dan tiada sampai kepada perang sabilillah melainkan dengan harta itu. Dan keduanya itu ibu daripada segala kebaikan dan pahalanya itu beberapa ganda yang amat besar.
Dan ada kalanya harta yang dibelanjakan akan dia menguatkan berbuat ibadat. Dan yaitu seperti makanan dan tempat kediaman dan bernikah yang sekedar menolongi dengan dia berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Maka bahwa mengambil akan harta sekedar yang mencukupi akan belanja menolongi akan berbuat ibadat, yaitu jadi ibadat pula. Bersalahan mengambil harta yang lebih daripada sekedar yang demikian itu, maka yaitu dicela oleh syara. Harta ya, dua macam. Ya, atau hartanya bahagian daripada dunia. Dunia yang meruntuhkan agama, dunia yang menjadi syarat terhadap agama. Kali melangkau juga lebih berkah. Ya. Jadi punya harta yang menjadi syarat terhadap tegaknya agama bak diri kita yang harta yang membantu kita yang untuk melakukan perbuatan-perbuatan agama atau perbuatan ibadat, nyan hartanya berarti faedahnya akhirat dan terpuji. Bila hartanya hana membantu kita yang untuk agama, berarti hartanya hana faedah untuk akhirat, bukan hartanya dunia, bahkan bisa meruntuhkan agama kita dan hartanya tercela. Bahasa lain, harta yang bisa merusakkan agama kita. Yang kedua, harta yang menjadi syarat terhadap tegaknya agama kita. Harta yang dia kerana agama itu, harta yang dia ke syarat untuk tegaknya agama. Artinya harta yang tak pakai untuk ibadat, yang berarti syarat terhadap tegaknya agama. Harta yang hana tak pakai kenan, yang dia ke sebab runtuhnya agama pribadi kita yang mati-mati. Termasuk contoh, lagi kita pakai harta untuk tamu nikah. Harta kita gunakan untuk menikah, kupur tamu nikah, mangat tertolong kita dalam berbuat ibadah, masa kita sudah perbuatan dan segala macam. Harta yang kita pakai, kita pakai untuk ibadah. Yang berarti hartanya terpuji. Yang melebih-lebih, yang kita meng dalam tercela, walau kadang-kadang hana dosa. Dan bagi yang kedua, membelanjakan harta kepada orang yang lain. Maka yaitu 4 perkara. Yang bunuh kan harta yang terbelanjakan ke draw tu, untuk buat ibadat draw tu. Harta yang berfaedah ke agama bagi ilhai. Yang pertama, harta yang tak pakai untuk draw kita dalam rangka berbuat ibadat. Yang kedua, harta yang berfaedah untuk akhirat itu harta yang tak belanjakan kepada orang lain, tak pakai hartanya ke orang lain. Yang dibagi kepada pihak macam. Pertama, sedekah. Harta yang tak pakai untuk sedekah. Yang kedua, muru'ah. Wibawa. Gara-gara hartanya kita hana runtuh wibawa, hana runtuh kehormatan. Karena buat yang meruntuhkan kehormatannya hanya buat.
Buat yang meruntuhkan kehormatan, hanjib pun buat dalam agama. Termasuk jik ke sebab pasal. Betul mana? Nyo gara-gara tanya hana beri terpaksa harus tak kerja saboh buat yang watai tak kerja lam buatnya runtuh wibawa gitu. Watai tak kerja inan rilah kehormatan gitu. Tak pakai harta untuk payah kerja inan. Nyan hartanya puaket bermanfaat. Ya. Atau menyehana tabi harta gedanya akan runtuh di bawah. Tabi hartanya ke urang supaya wibawa kita yang hana runtuh. Nyan harta yang tabi ke urangnya untuk memeliharakan wibawa kita yang nyan dikira bermanfaat kepada agama, harta yang terbelanjakan kepada orang lain dan bermanfaat terhadap agama. Bahkan bermanfaat terhadap agama karena dalam agama diharamkan meruntuhkan muruah. Ya. Jadi orang menyahana getop ulai hana pakai peci ganyan releh wibawa. Sengaja getubit ulua bak tabo tempat hana pakai kupiah sehingga uri cila ganyan. Nyan hana pakai kupiah yan. Hukum je harim. Harim, pakai harim karena bisa meruntuhkan muruah ya. Kan wajib pakai kupiah. Tapi wajib menjaga wibawa. Orang yang meruntuhkan muruahnya itamang dalam urang pakai. Jadi harta tak belanjakan kepada orang lain untuk selamat wibawa gitu ya. Nyan hartanya bermanfaat terhadap agama. Bermanfaat terhadap akhirat. Dan ketiga, wikayah arat. Yakni membelajarkan harta kepada orang lain karena memeliharakan akan kamu ulang pada makna saya. Wikayatul irid, yakni membelajarkan harta kepada orang lain karena memelihara akan malunya. Jadi bahasa Arab ni muruah. Ya. Irid, ya. Iridnya mengenai pembeda mana? Harga diri. Muruahnya wibawa. Tak pakai harta lagi tanya untuk menyelamatkan harga diri. Baik diruntuhkan irid kita yang legok. Nyan harta yang tak pakai kenan juga bermanfaat terhadap akhirat. Sebab harga dirinya dalam agama sesuatu yang wajib pelihara. Sesuatu perkara yang wajib terpelihara. Saban lagi akal. Wajib pelihara akal. Maka orang yang mabuk, gejilid, gepuakan, gecambuk. Yang pakai dalam rangka menjaga akal. Akal itu jangan dihancurkan. Atau yang perintahlah agama untuk jaga. Nyawang gayaan tu. Masalah lu 6 macam yang wajib terpelihara. Termasuk irid, yaitu harga diri. Dan keempat, ujrah istighdam, yakni membelajarkan harta karena memberi upah akan orang yang berkhidmat. Yang keempat, harta yang tak belanjakan kepada orang lain bermanfaat terhadap akhirat kita, yaitu harta yang terjadikan sebagai ongkos. Harta yang terjadikan sebagai ongkos orang yang kerja bagi dia.
Adapun membelanjakan harta di dalam berbuat sedekah itu, maka yaitu beberapa pahala. Jadi tahulah, harta yang bermanfaat terhadap akhirat, na yang tak pakai gerau tu, na yang tak pakai gerau. Yang tak pakai gerau tu, iaitu harta yang tak pakai untuk membantu ibadat kita ya. Termasuk pakai gerau, iaitu pakai kekeluargaan. Harta yang tak pakai gerau bermanfaat terhadap akhirat kita ya, duit macam. Yang pertama sedekah, tak pakai harta untuk sedekah. Yang kedua, tak pakai harta untuk menjaga wibawa. Yang ketiga, tak pakai harta untuk menjaga harga diri. Yang keempat, tak pakai harta sebagai engkau orang yang kerja atau bantu dia. Adapun ini buah contoh apa? Adapun membelanjakan harta dalam berbuat sedekah, nyan puakeun na paduk-paduk macam pahala haji. Seperti yang tersebut di dalam bicara memberi sedekah dahulu itu. Yang kita kala dalam bab sedekah. Antara lain sandai jih Nabi jid num sumpah, sandai jih Nabi urung sumpah, sungguh num sumpah li Nabi bukan demi Allah sedekah itu tidak membuat harta kurang. Artinya kan fisik harta hang kurang. Diri harta pasti kurang, peng tertoribe. Dalam sedekah mengkeluh, pasti tinggal mengkeluh. Tapi dari segi keberkahan, dari segi mendatangkan rezeki yang lain, maka akan hana kurang. Nyedih dalam bab sedekah. Adapun membelanjakan harta di dalam muruah, maka yaitu membelanjakan harta kepada orang yang kaya-kaya dan kepada orang yang mulia-mulia di dalam menjamukan mereka itu dan memberi hadiah akan mereka itu dan barang sebagainya. Maka yang demikian itu beberapa faedah, faedahnya di dalam agama. Harta yang terpakai untuk wibawa, yaitu harta yang terpakai ke orang yang kaya-kaya. Orang kaya yang kahana berlek ke harta kita. Tapi harta ke orang kaya. Atau tabi harta kepada orang yang mulia. Dalam waktu kita tak pejamai orangnya, tak berilah hadiah. Nya ke orang kaya nak kena sedekah. Memberi harta kepada orang yang berhajat yang sedekah. Memberi harta kepada orang yang tidak berhajat yang sedekah. Hadiah. Tajuk hadiah ke orang yang kaya untuk menjaga muruah wibawa kita yang bermanfaat. Karena sebab berjamu itu jadi jinak orang Muslim dan membaikkan hati dan tiada dapat bersifat murah hati melainkan dengan berbuat kebaikan kepada orang yang lain. Bahkan yang kira bermanfaat terhadap agama, tajuk hadiah kepada orang kaya, tajuk hadiah kepada orang yang mulia, bahkan dikiranya berfaedah uru akhirat. Harta kita berfaedah uru akhirat. Karena dengan sebab kita tak pujame, orangnya akan membuat hati jinak. Menjinakkan hati sesama Muslim yang kebaikan. Seiit, akrab. Lainnya membaikkan hati, hatinya jeroh. Lainnya alasan lam hana gekeun tirada urang yang murah hati melainkan dengan cara berbuat kebaikan pada orang lain. Gara-gara agaknya gebi hadiah ke orang kaya, gebi hadiah ke orang mulia, dia kesebab agaknya nanti akan dipergunakan harta kepada ulur yang berhajat. Kalau kena orang murah hati. Jadi karena nyan alasan, maka mempergunakan harta untuk menjaga muruah, nyan adalah berfaedah terhadap akhirat.
Dan lagi berjamu-jamuan itu beberapa falah. Alian diafah kujame urang nyen nafalah yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut bicaranya itu dalam bicara diafah dahulu itu. Ya, kujame urang. Ya. Tanya tidak baru mohgop ibet kue atau ibet makanan yang diafah. Taundang urang rumah gedanya, rumah gedanya tapi kauri, tabinya tapi je yang diafah itu. Jamuan. Ya. Hana beda kasin kaya haji. Sedekah yang tabi kepada urang yang berhajat, yang sedekah. Akikah tagun bungkuh ya juk ke fakir miskin nya akikah keun. Ya. Kasih kameng tatagun di rumah taedar undangan nyan diafah keun. Ya. Hai kameng tadi kameng akikah, jiat akikah. Cara kita mengkauri kan kauri akikah diafah. Dah hai urung rumah dah punya me. Nya kauri akikah kibat tagun bungkuh kuah ya juk ke fakir miskin. Yang cara kanduri akikah. Kan dah hai urung rumah ya juk kanduri. Nah. Akikah sah, tapi cara mengkanduri kan kanduri akikah. Akikah itu kamu yang kata tia je kan? Yang akikah kan? Cara kanduri akikah lihat masa yang tak fakir miskin. Punya kurban juk mentah. Juk sia. Ke fakir miskinnya kurban. Tak sia kurban. Tak taguan tak juk ke fakir miskin. Najia ke kurban. Hanya. Jadi diafahnya membuat jamuan tapi jame urang yang kebaikan sih. Nafahlah. Dan demikian lagi memberi hadiah itu beberapa falah yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut dahulu itu. Beri hadiah. Hadiah mana ku urang yang hana berhajat, urang kaya tajuk amplop le dia. Nyan pu hadiah. Hadiah. Kan sedekah keun hadiah. Yang keunyan nyatanya kan sedekah keun. Nya urang kaya keun hadiah. Bahasa kita udah kan sedekah, tapi dalam bahasa agamanya yang dipilah aja. Gimana? Akhirnya na tubai muka ada kan je. Hai hai mono kamu ujak makan duri jomplo. Itu udah terjadi dia hana jomplo. Dai urang kauri bila doh hana gaharap. Terjadi je, no salah. Tapi wate kata jo, nya yang tajuk lagi dia putra. Nya hadiah gitu ya. Kan sedekah keun. Pakai kan sedekah urang kaya kan. Ini pemberian ke orang yang kaya, nya hadiah. Hai kayaknya. Jut. Yang nanji je benar. Jut. Ya. Seperti yang tersebut dahulu itu, tetapi berjamu-jamuan dan memberi hadiah itu tiada namakan sedekah. Karena sedekah itu yaitu membelanjakan harta kepada orang muhtaj akan hartanya.
Ya, dengar. Yakin sedekah adalah mempergunakan harta kepada orang yang berhajat. Sedekah adalah memberikan harta kepada orang yang berhajat. Memberikan harta kepada orang yang tidak berhajat bukan sedekah. Ya, boleh jadi diafah, ya, jamuan, tapi jamuan boleh jadi hadiah. Ban dua macamnya, ban le macamnya, tetap nafahlah apabila dilakukannya dengan ikhlas. Sedekah, mufahlah, pegat jamuan, mufahlah, dengan hadiah pun nafahlah. Asal dilakukan dengan ikhlas. Ya. Ya. Punya orang berhajat sedekah. Punya orang yang berhajat sedekah. So yang berhajat, orang fakir, orang miskin. Yang sedekah. Oh, karena kaime ke ni, utamanya ke dia, berarti sedekah. Kau balah sedekah. Ya, asai ikhlas itu mupahlah. Ya. Punya adat yang akan berlaku dalam kampung mana. Ya, berangkat ho makan duri 6 tren. Punya orang yang makan durinya orang kaya, hana berhajat kepada bantuan kita ya. Berarti atra kita nyajuk kegatnya yang hadiah. Ya, mana? Ya. Good, yang mana adat mana? Ya, gop naik kun tiap-tiap bah. Oh ha. Tingkat lumo-lumo yang guna tiap lumo 12 juta lek 15 juta kan gampang. Nah bak gop nah. Nanti malam pujuk buat, malam pujuk buat undang orang 20. Nya undangnya 20-nya gejak orang. Orang kampung yang selain pada 20-nya, gejak tekali khauri itu. Waktu le khauri itu yang tu na me baju tepo. Na juk baju tepo, na kun baju tepo. Gejak mendung. Ya, ladung kampato budah luare 40 lebih. Yang ladung hanam pato paling kurang dupna. Kan? Yang lain tiap-tiap ju, juk. Kajiannya nih. Wallahu a'lam bishawab ilahil mati wal ma'af. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمان والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا والدينا من النار ولا تجعلنا والدينا حطابا من حطاب النار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زدنا علما نافعا وفهما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلحنا وإمامنا وأمرانا بقدرتك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله